banyak, Ibu Afifah. Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih banyak untuk memberikan kesempatan pada saya untuk menceritakan sesuatu yang sebetulnya tidak baru, tapi saya pikir kita perlu menekankan betapa krusialnya situasinya sekarang ini. Nah, apakah presentasi saya sudah muncul dengan baik? Sudah, Bu? Baik, terima kasih banyak. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa penting sekali kita menyiapkan cara dan juga orang untuk menjembatani antara sains yang maju dengan pesat dan pendidikan sains yang kadang-kadang memerlukan banyak sekali upaya untuk mengejarnya. Nah, harapannya adalah ini menjadikan kesenjangan yang besar antara kemajuan pengetahuan dan pendidikan itu menjadi upaya untuk juga memperkecil masalah yang muncul karena ada kesenjangan tersebut. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi saja betapa di dalam satu topik sains seperti astronomi yang saya ingin tampilkan lewat foto collage Hubble Space Telescope. Ada banyak topik yang teman-teman bisa lihat di sini, mulai dari planet, bahkan atmosfer planet, ya, supernova, galaksi, kemudian struktur skala besar alam semesta. Ada banyak sekali topik yang menunjukkan bahwa sains astronomi itu sudah banyak sekali maju. Nah, apa yang kita maksud maju? Mungkin kita bisa punya banyak pendapat tentang itu, tetapi yang jelas adalah bahwa kemajuan ini didorong atau diupayakan karena orang fokus pada topik-topik yang sangat-sangat spesifik, dan itu yang membuat kemudian sebagai dampak sampingnya adanya diversifikasi di dalam sains. Nah, saya sendiri mengalami evolusi kurikulum di dalam jurusan atau departemen atau program studi astronomi sekarang, ya. Dulu kuliah pilihan astronomi tidak banyak sama sekali. Karena memang topiknya jelas belum berkembang, data belum terlalu banyak, dan kami pun sebagai yang staf pengajar itu belum banyak disiapkan untuk topik yang macam-macam. Nah, jadi apabila kita lihat di koleksi kuliah pilihan dalam di jurusan astronomi, program studi astronomi sekarang, kita bisa interpretasi itu sebagai gambaran tentang bagaimana berkembangnya pengetahuan kita yang diupayakan agar dimuat juga di kurikulum. Nah, tapi kita juga boleh bertanya, sebetulnya apakah produk sains itu? Dan produk sains ini, begitu kita bisa mengenalinya, kita harap itu juga bisa kita akomodasi di kurikulum. Mana yang harus ada di kurikulum? Apakah semua temuan kita masukkan di kurikulum? Apakah hanya bagian-bagian yang fundamental? Lalu kalau kita katakan temuan itu sepenting apa di dalam sains itu sendiri? Discovery, exoplanet, apakah itu sains yang baru? Apakah itu tambahan data, misalnya, ya? Kemudian evidence bahwa gelombang gravitasi itu memang sungguh ada. Ya, sesuatu yang fundamental, ya sesuatu yang sudah diprediksi oleh sains teoretik sebelumnya, tapi ketika dia dideteksi, dia suatu evidence. Nah, jadi semua itu adalah bagian-bagian dari pengetahuan yang kita mesti dudukkan dengan seksama agar kemudian porsinya di dalam pendidikan menjadi jelas juga. Tapi kita juga mesti terbuka terhadap produk sains yang barangkali belum kita kenal. Nah, jadi astronomi seperti sains yang lain yang ada pada garis depan itu yang kemudian memberikan kita semacam definisi, walaupun kata definisi harus saya katakan dengan hati-hati sekali, begitu, ya. Apa yang kita maksud dengan definisi? Tetapi garis depan itu adalah mereka yang memuat
pertanyaan-pertanyaan, yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermakna. Bukan hanya lagi pertanyaan-pertanyaan yang apa itu namanya, di level statistik perlu diperbaiki, di level teknologi perlu diperbaiki, tetapi hal-hal yang memang merupakan pertanyaan yang mendasar sekali yang orang ajukan ketika apa yang ada di belakangnya sudah mulai tersusun jawabannya. Nah, saya mencoba menganalogikan koleksi pengetahuan dengan sebuah pulau. Nah, penambahan pengetahuan itu menurut saya seperti penambahan luas pulau. Pengetahuan ini menjadi makin banyak, tapi yang kita juga harus sadari adalah ketika luas pulau ini bertambah, maka panjang garis pantainya pun bertambah juga. Nah, apabila garis pantai ini saya interpretasi sebagai antarmuka, apa yang kita tahu dan apa yang kita belum tahu, maka garis pantai ini adalah area di mana apa yang kita belum tahu itu kita kenali. Sesuatu yang kita pikirkan untuk kita tanyakan, seperti saya maksud di sini, bertanya yang bermakna. Nah, beyond itu adalah apa yang tidak kita sadari kita tidak tahu. Gitu. Jadi kata-kata yang kita dengar secara klise ya, semakin belajar semakin tidak tahu, adalah sesuatu yang ya sekarang kita pahami apa yang dimaksud. Bahwa kita tahu apa yang kita tidak tahu itu memerlukan kesadaran tentang apa yang kita sudah tahu dulu. Kita tidak bisa bertanya sesuatu yang bermakna kalau kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, jadi ketika sains atau pengetahuan yang didukung oleh riset tadi mengantar kita ke frontier, berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan baru, maka di belakang pendidikan sains ini bagaimana? Bagaimana kita tadi itu menutup atau memperkecil gap? Pertanyaannya dulu, tujuan pendidikan sains itu apa sih? Bukan sekedar menanamkan, membuat orang mengingat fakta atau memperkenalkan fakta baru, tapi lebih dalam lagi adalah menanamkan tatanan cara berpikir saintifik, suatu pola, suatu metodologi, suatu yang mungkin bukan substansial tetapi lebih kepada kemampuan. Nah, lalu kita juga bertanya, kalau begitu apa yang harus ada di dalam pendidikan sains? Kita selalu bilang pengetahuan dasar. Ya, tapi pertanyaannya apa yang kita maksud dengan pengetahuan dasar? Ya kan kita lihat bahwa di dalam kurikulum sains orang berlomba-lomba memasukkan apapun yang dipikir sebagai ini penting nih anak-anak tahu, ini penting nih anak-anak tahu. Anak tahu sekarang ada nanoteknologi segala macam. Yang saya pikir pengetahuan dasarkah itu? Saya sendiri tidak bisa menjawab, tapi itu sebabnya kita perlu mendiskusikan tentang itu. Lalu kita perlu juga menanyakan, oke, pengetahuan dasar ini. Lalu yang kita maksud dengan pengayaan apa dong? Pengayaan itu selalu harus ada. Karena pengayaan itulah yang kemudian inspirasi. Pengayaan itu pula lah yang kemudian membuat satu topik sains relevan untuk anak didik. Jadi kita belajar bintang hari ini, belajar tentang rasi bintang, belajar tentang bagaimana rasi-rasi bintang dimanfaatkan oleh tradisi ribuan tahun begitu. Relevan untuk suatu tradisi tertentu. Nah, kerelevanan ini adalah yang membuat suatu cabang sains menarik dan sustain untuk terus-menerus dipelajari. Nah, Bu Nana, berikut, punten dipotong, tinggal 2 menit lagi. Siap. Nah, berikutnya adalah kapan ini diberikan. Artinya perlu kita ingat bahwa setiap mereka yang sedang belajar perlu diperhatikan kesiapan kognitifnya. Berikutnya adalah siapa yang mengajarkan itu. Nah, jadi gap yang makin besar antara sains dan pendidikan sains harus kita siapkan untuk dua sektor. Pertama di sekolah dan untuk umum. Yang untuk umum mungkin yang lebih banyak saya akan soroti di sini adalah orang sering pikir kita tahu banyak, artinya kita paham banyak itu, gitu kan? Tapi kita juga tahu bahwa sains mewujud pada bukan hanya produk sains yang tadi kita sebut, tapi juga dalam produk teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi pun sebetulnya membantu kita untuk mendorong orang belajar sains. Berikutnya adalah kesuksesan kita
mendeliver sains kepada publik itu membantu publik untuk selalu percaya pada sains. Dalam situasi krusial seperti pandemi, climate change, kepercayaan publik pada sains itu menjadi penting sekali. Nah, yang ingin saya usulkan adalah suatu kelompok SDM yang saya sebut sebagai fasilitator atau mediator dalam artian yang pemberdayaan itu untuk bisa ada untuk mengajar, tapi juga untuk sebagai fasilitator pendidikan, tapi juga untuk sebagai komunikator sains, di mana masing-masing itu punya kerja yang berbeda. Fasilitator jelas dia perlu mengajar, menanamkan ide tadi, tapi satu lagi ada komunikator yang mengabari, memperkenalkan, dan lain-lain. Tapi yang jelas adalah mereka perlu berkomunikasi erat dengan peneliti, dengan institusi penelitian, agar apa yang mereka siapkan itu memang utuh secara narasi sesuai dengan cognitive level. Saya mungkin lewatkan ini, di mana ini adalah contoh membuat suatu ide tadi itu kontekstual. Misalnya dalam suatu rentetan penelitian yang dikerjakan oleh satu institusi, misalnya dari A sampai Z itu udah kita bisa bangun keping-kepingnya agar setiap bagian itu kontekstual. Nah, di Boskan, jadi saya tetap bagi menjadi fasilitator pendidikan, di mana urusannya dengan guru, dengan siswa, dengan kelas, dan komunikasi astronomi. Dalam bentuk PVLM tadi, talk show, dan newsletter, ini saya tunjukkan contohnya di sini. Jadi itu Ibu Afifah dan teman-teman sekalian, saya harap ini memberikan semacam dorongan kepada kita semua untuk mengambil peran lebih besar dan lebih serius dan sebagai profesi. Artinya tidak kita lakukan ini sebagai sampingan, tetapi ini jelas pekerjaan serius sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Nana untuk paparannya, menarik sih Bu. Saya sendiri punya pertanyaan ke Bu Nana sebelum mungkin teman-teman lain bertanya. Menurut Ibu untuk fasilitator pendidikan khususnya astronomi, apakah dia harus memiliki latar belakang pendidikan FMIPA atau bagaimana, Bu? Ya, terima kasih banyak. Ya, itu sebabnya saya emphasis kebutuhan ini. Karena jelas yang bersangkutan itu mesti punya pengetahuan dasar untuk topik tersebut yang cukup. Nah, jadi agar apa yang bisa dia sampaikan itu betul-betul dia bisa pahami. Jadi saya mohon maaf bahwa sekarang ini masih banyak pemberitaan, perkenalan tentang substansi sains itu disampaikan oleh rekan-rekan jurnalis. Saya tidak persalahkan itu, tetapi adalah bahwa kita yang punya pendidikan sains yang lebih dari cukup, menurut saya, mengapa kita tidak ambil itu? Mengapa kita tidak own? Ini yang saya maksud adalah kita owning the science. Kita owning the narasinya, sehingga dengan demikian kita bisa terjun menyiapkan materi dan mendelivernya dengan lebih baik. Dan mengapa saya misalnya tampilkan saya di sini, bukan apa-apa. Saya ingin menunjukkan bahwa we own the science. Dan ketika kita sampaikan itu kepada masyarakat, masyarakat juga menjadi bisa tahu, oh, si sains yang ini orangnya siapa, institusinya apa. Bukan mau menjadi selebriti, tetapi artinya bahwa sains itu ada orang lain yang kerja di belakang. Ada orang yang bertanggung jawab di belakang, dan itu orang bisa kontak ya. Artinya sains itu bukan seperti enterprise yang nggak ada nama di dalamnya. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, saya mau nanya lagi kalau boleh. Satu pertanyaan sebelum kita selesaikan. Untuk tadi Bu menyebutkan jurnalis sains. Nah, bagaimanapun kita harus mengakui bahwa jurnalis sains adalah mereka yang ada di lapangan untuk dalam artian mereka punya media yang bersentuhan dengan lapisan masyarakat yang jauh lebih banyak dari mungkin yang bisa kita jangkau. Walaupun kita sendiri saat ini dalam hal ini Observatorium Boscha atau institusi astronomi lain bisa menjangkau sampai seluruh daerah, tapi media itu selalu punya masa yang berbeda. Nah, bagaimana kerjasama yang harus dimiliki oleh
para ilmuwan ini atau mungkin para pelaku astronomi dengan jurnalis sains? Terima kasih, itu pertanyaan yang penting sekali, mengingat nomor satu, astronomi adalah sains yang kalau kita boleh sombong paling populer barangkali begitu ya. Nah, perkaranya adalah bagaimana menyeimbangkan tadi itu konten sains yang bertanggung jawab, yang cukup untuk bisa masyarakat pahami, mana pula yang barangkali lebih baik disiapkan oleh teman-teman jurnalis begitu, karena mereka yang barangkali lebih tahu bagaimana berkomunikasi pada level jurnalistik begitu. Nah, usulan yang saya akan berikan ini adalah sebetulnya tidak original. Institusi-institusi astronomi yang besar itu selalu bukan hanya punya tim yang ada di divisi pengetahuan untuk sekolah atau yang menyiapkan pengetahuan untuk sekolah atau pengetahuan untuk publik, tapi juga mereka punya jurnalis partner. Nah, ini artinya para jurnalis ini pun juga saya pikir lebih fokus mempersiapkan dirinya. NASA punya jelas satu koleksi jurnalis partner yang mana memang konsentrasinya ke sana begitu ya. Nanti teman-teman yang ada di CERN yang di particle physics mereka juga punya. Nah, akibatnya konsentrasi atau fokus seperti itu membuat masing-masing bisa berbagi pekerjaan. Oke, ini kerjaan saya, ini kerjaan Anda, tapi paling tidak kontennya itu sudah dikomunikasikan. Jadi sulit kan kalau misalnya berita udah keluar, totalnya harus dikoreksi gara-gara typo atau gara-gara sesuatu yang nggak substansial, tapi kalau sudah menyebar malah susah. Nah, yang lain adalah astronomi juga rentan hoax. Jadi dengan kerjasama antara jurnalis, orang juga semakin punya referensi sumber-sumber yang terpercaya itu yang mana sih? Nah, itu sebabnya tadi saya bilang kita perlu menyebut nama, kita perlu menyebut institusi supaya orang tahu siapa sih sebetulnya yang bisa kita rujuk untuk informasi atau pengetahuan sains yang bisa kita percaya. Gitu.